Mohon hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Foto bersama. Baik, foto akan kami pandu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Foto selesai, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Saudara-saudari yang siap dilantik sebagai pengurus Pusat Pemuda Katolik, bersediakah dan berjanjikah saudara-saudari menjadi pelayan, pewarta, dan penyebar Injil dengan kesaksian dan tingkah laku kehidupan saudara? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk bekerja sekuat tenaga guna melayani sesama yang sedang mengalami kesusahan dalam duka derita serta berusaha meringankan penderitaan di dunia ini? Ya, kami berjanji. Bersediakah saudara-saudari untuk meningkatkan hidup beribadah anggota pemuda Katolik demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk bekerja sama dengan para pastor, uskup, dan gereja guna menggembalakan anggota pemuda Katolik yang dipercayakan kepada saudara-saudari? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk mengembangkan semangat hidup menggereja dan meningkatkan semangat saling mencintai di antara anggota pemuda Katolik? Ya, kami berjanji. Semoga Tuhan membimbing saudara-saudari dengan rahmat-Nya yang berlimpah dan meneguhkan hati saudara-saudari agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan janji saudara-saudari. Amin. Mari kita baca sumpah jabatan secara bersama-sama. Di hadapan Allah dan Bapak Uskup, kami pengurus Pusat Pemuda Katolik periode 2024-2027 dengan sepenuh hati berjanji untuk setia pada pimpinan gereja dan negara serta berjuang demi kepentingan gereja dan negara. Kami juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan toleransi di setiap langkah kami. Kami berjanji untuk melaksanakan tugas kami dengan jujur, membimbing anggota pemuda Katolik, dan mengelola organisasi ini sesuai dengan ketentuan gereja, demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat. Demikianlah janji dan sumpah kami. Semoga Allah dan Injil suci-Nya membantu kami dalam melaksanakan tugas ini. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara-saudari juga akan menyelesaikannya sehingga saudara-saudari menghasilkan buah yang melimpah. Penyerahan Pataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI, Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik, Mas Gusma,
Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Apapun background-nya, apapun afiliasi politiknya. Dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Dan terima kasih karena beberapa minggu yang lalu Mas Gusma dan beberapa jajarannya sudah berkunjung ke kantor kami. Saya senang sekali karena teman-teman pemuda Katolik ini berkomitmen untuk menjaga, mengawal, dan juga bersinergi dengan visi misi dan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi Mas Gusma sudah bicara masalah stunting, terutama di area 3T, dan juga permasalahan-permasalahan lain yang memang harus segera diselesaikan. Dan saya kira yang namanya masalah kemiskinan, stunting, apapun itu, pasti akan bisa diakselerasi kalau anak-anak mudanya ikut terlibat. Jadi sekali lagi, terima kasih dan selamat untuk para anggota pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini. Ini saya juga beberapa hari yang lalu baru saja mengikuti rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga Kabinet Merah Putih. Pak Presiden membahas persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dan di sini salah satu penekanannya adalah beliau, Bapak Presiden, ingin seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru dengan aman, penuh sukacita, kebaikan, dan rasa nyaman. Jadi saya juga pesan ini ke Mas Gusma, jika ada yang dipersulit saat menjalankan misa Natal, perayaan Natal, segera laporkan ke kepolisian, TNI, pemerintah daerah, atau bisa langsung ke saya. Di situ ada nomor HP-nya, bisa langsung di WA, bisa langsung ditelepon. Komitmen saya tidak berubah, sama seperti waktu saya masih jadi wali kota. 3 tahun lebih di Solo sebagai wali kota itu juga tantangannya luar biasa. Kita membuat perayaan Natal, memasang ornamen Natal, memasang pohon Natal, itu juga tantangannya berat. Tapi apa yang membuat saya berani? Ya, karena di belakang saya ada anak-anak muda yang open-minded, yang pikirannya terbuka, yang mau, sekali lagi, mau merangkul semua, menghargai perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang dipersulit,
silakan lapor ke nomor yang ada di layar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mengajak seluruh jajaran pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Jaga bersama persatuan dan kesatuan kita. Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua, pembangunan pemuda di daerah 3T. Sehingga dapat mendorong para pemuda untuk menjadi aktor utama pembangunan di daerahnya sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda, tidak perlu meragukan lagi, Pak Prabowo itu memberi ruang yang sangat banyak untuk anak-anak muda. Ini contohnya saya. Jadi beliau memberikan peluang, kesempatan yang banyak untuk anak-anak muda. Tapi saya pesan sekali lagi, anak-anak mudanya juga harus menyambut baik itu. Harus selalu ikut berpartisipasi, berinovasi, dan jangan sampai apatis. Itu, saya pesan itu. Pada kunjungan di bulan September yang lalu, Yang Mulia Bapak Paus Fransiskus juga berpesan agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang. Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman, beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, di mana perbedaan itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus terus kita rawat, jaga, dan perkuat bersama. Sekali lagi, Pak Ketua, Mas Kusma, mohon untuk terus bersinergi, mengawal program-program dari pemerintah, dan saya jujur saja, tantangannya di depan berat, tapi akan, sekali lagi, akan dipermudah jika pemuda-pemudanya ikut terlibat. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan akan diakselerasi jika pemuda-pemudanya ikut, sekali lagi, terlibat, ikut dalam awal perencanaan, ikut memonitor, dan ikut mengevaluasi. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.